صل على
Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan salawat, insyaallah Allah berikan ketenangan dalam jiwa kita. Tenang, damai. Semoga seluruh kalau kita punya masalah, persoalan, Allah hilangkan persoalan hidup kita. Allah datangkan rahmat, kebaikan insya Allah. Yakin hakul, yakin insya Allah. Kalau ibu-ibu sudah mulai tersenyum, ini sudah merasakan begitu nikmatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Saya yakin kalau ada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka bahagia, tenang. Kita bisa menemukan kebahagiaan itu ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi Nabi menghibur kita, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa satu kali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbat anhu 10 khati'at. Dihapuskan 10 dosa-dosa kita dengan satu salawat. Ini bayangkan baru satu salawat. Tadi ini sudah berapa salawat yang kita ucapkan? Wa rufi'at lahu 10 darajat. Diangkat 10 derajat kita dengan satu salawat. Alhamdulillah. Ibu-ibu bahagia? Alhamdulillah. Baik, mari kita masuk ke tema yang diberikan kepada kami tentang refleksi Muharram. Kita tahu bahwa bulan Muharram ini bulan suci. Tapi itu sudah berlalu. Orang-orang yang beribadah di bulan Muharram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang mengotori, berbuat dosa dan maksiat di bulan Muharram juga berat hukumannya. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang kita sudah memasuki bulan apa? Bulan Safar. Orang bilang bulan Safar ini berat, ya Bu. Pernah dengar nggak? Panas. Orang cepat emosi, cepat marah. Orang-orang tua dulu bilang ada orang yang gila, urung pungo, ihap pungo di bulan Safar. Apakah itu benar? Ada yang benar dan tidak. Wallahu a'lam. Tetapi jangan khawatir dengan itu. Selama kita ini taat kepada Allah, selama kita ini menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, kita terus perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, insyaallah aman. Ya. Kemudian jangan lupa bersedekah di bulan Safar ini setiap hari. As-sadaqah turadul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Dan indahnya bersedekah, harta kita tidak akan berkurang. Malah Allah mengatakan harta kalian akan dilipat gandakan dengan bersedekah. Dijauhkan dari bala. Kemudian dipanjangkan umurnya dengan sedekah. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Jadi sedekah itu bukan masalah banyak ataupun sedikitnya. Yang penting setiap hari kita usahakan bersedekah. Kalau ibu-ibu mungkin agak sulit, kalau bapak mungkin bisa ke masjid, dia bisa bersedekah. Kalau kita ada rencana untuk bersedekah setiap hari, maka kita tabung setiap hari. Di rumah kita ada channel, kemudian kita masukkan. Ini sedekah kita yang kita niatkan setiap hari, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita berikan setiap bulan. Maka itu dihitung kita sudah bersedekah setiap hari. Maka dengan bersedekah itu yakin hakul yakin, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, harta kita akan berkah. Jangan harap harta kita akan berkah kalau kita sedekahnya kurang. Insya Allah dengan bersedekah semuanya, persoalan hidup kita apapun, bahkan kalaupun ada penyakit, kadang-kadang orang bisa disembuhkan. Selain kita ikhtiar, memang kita harus ikhtiar, kita berobat, tapi ikhtiar dengan sedekah. Insya Allah. Baik, Muharram. Apa makna Muharram? Kita sudah mengatakan bahwa Muharram adalah bulan suci, bulan hijrah.
bulan perubahan. Kita sudah memasuki tahun baru. Insya Allah kita berniat tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak bersedekah lagi di tahun ini insya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita, sangat tegas Allah mengingatkan. Apa ayatnya? Disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita sudah beriman. Iman ini harus dipertahankan dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah. Patuhi Allah. Melaksanakan seluruhnya perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang bertakwa. Kita takut kepada Allah. Takut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Allah menginginkan kita untuk hendaklah setiap diri kalian ini memperhatikan apa yang telah kita buat, apa yang telah kita kerjakan untuk hari esok. Amalan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Apa hari esok ibu-ibu? Hendaklah setiap diri kita ini mempersiapkan diri kita untuk melakukan amal untuk hari esok. Apa amalan tersebut? Amalan hari esok adalah amalan untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Apakah kita sudah mempersiapkan ini? Bukan hanya memikirkan dunia, tapi Allah menginginkan kita untuk selalu memikirkan akhirat kita, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Kemudian Allah ulang lagi, wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah ini sangat teliti. Allah memperhatikan kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini Allah semuanya tahu. Bahkan yang belum kita lakukan, yang masih ada dalam pikiran kita, Allah tahu. Kita tidak bisa bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ini sangat teliti. Maka pelajari, hisab diri kita. Apa yang telah kita lakukan di tahun ini? Apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk akhirat kita? Karena nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Maka sesungguhnya pendengaran kita, apa yang kita dengar di dunia ini, apa yang kita lihat, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada, dan hati kita pun dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa? Syaratnya apa? Sambungan dari ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian ini seperti orang yang lupa kepada Allah. Jangan seperti orang yang lupa kepada Allah. Maka perbanyak ingat kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan buat kita lupa kepada diri kita sendiri. Fa'ansahum anfusahum. Kita lupa kepada diri kita sendiri. Kita lupa tujuan hidup kita. Kita terlena dengan dunia. Sehingga dunia ini membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan lagi kepada orang-orang yang beriman, la ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu dan harta-hartamu membuat engkau berpaling daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita mengejar dunia, mengejar kedudukan, mengejar jabatan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya yang berikan itu semuanya Allah. Maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat dirinya lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak tahu jalan yang benar. Maka untuk itu di bulan ataupun tahun baru ini, mari kita punya niat yang baik untuk menjadi orang yang lebih baik. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Memang dunia ini menjanjikan kemewahan, menjanjikan kenikmatan, tetapi semuanya adalah kenikmatan semu saja. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwan wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah dunia ini kecuali apa? Kecuali hanyalah senda gurau dan permainan saja. Wa inna ad-daral akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang sebenar-benarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau kalian memahaminya. Tetapi banyak orang yang tidak memahami ini. Mereka lebih memilih dunianya sehingga mereka melupakan akhiratnya. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian di tengah jalan Rasulullah SAW melihat bangkai apa? Bangkai keledai ataupun bangkai kambing. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, di antara kalian wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang mau membeli ini, membeli bangkai ini? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan membeli, diberi pun kami tidak mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bangkai, tidak ada gunanya, semua orang jijik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah perumpamaan dunia seperti ini. Orang yang mengejar dunia, orang seperti orang yang mengejar bangkai. Memang kita hidup di dunia ini, bukan berarti kita tidak menghargai dunia. Tetapi dunia bukanlah segala-galanya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini tempat kita di mana Allah akan menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan ini untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita. Kita akan diuji dan dunia adalah tempat kita akan diuji.